Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para alim ulama, para ustaz, para guru yang insyaallah kita semua yang hadir di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Pada pengantar kajian diskusi pagi ini saya ingin mengangkat sebuah topik atau sebuah tesis. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang demokrat tulen. Nah, ini penting karena terkadang orang tidak paham Islam lalu kemudian menuduh radikal, menuduh intoleran dan segala macamnya. Karena itu mari kita uji apakah betul bahwa Rasul itu seorang demokrat tulen. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari mana kita bisa tahu bahwa Rasul itu seorang demokrat tulen? Lalu kemudian apa tolok ukurnya dan apa ukurannya sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang demokrat tulen. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pemegang kekuasaan tertinggi, kepala pemerintahan dan panglima perang. Bahkan beliau adalah seorang nabi dan rasul yang menerima wahyu dari Allah. Nah, ini sudah tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada nabi. Nabi dan rasul menerima wahyu dari Allah. Namun demikian kendati pun sederet kedudukan, pangkat dan jabatan, beliau tetap bersahaja, beliau sederhana, beliau santun. Beliau memegang teguh asas-asas demokrasi kalau bahasa sekarang. Wah, asas-asas demokrasi. Nah, ini kita kontekstual dengan zaman sekarang. Hadirin kaum muslimin, apa sih asas demokrasi itu? Secara mudah asas demokrasi yang pertama itu musyawarah. Ini musyawarah. Melibatkan rakyat, melibatkan sahabat dalam mengambil keputusan. Tidak diambil sendiri bagaikan raja. Mentang-mentang raja, sabdo pandita ratu. Wah, apa kata raja, itu yang dilaksanakan. Tapi Rasul enggak. Itulah ciri demokrat. Menghormati dan menghargai hak-hak orang lain termasuk hak asasi. Beliau adalah orang yang paling utama sangat menghargai hak asasi. Jujur, adil dan amanah. Nah, ini penting. Makanya kalau milih pemimpin nanti cari yang jujur, cari yang adil, cari yang amanah. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Wah, kalau kita kan keluarga kita dulu. Betul? Betul? Banyak kan keluarga kita dulu. Kadang-kadang pengurus juga kan, pengurus dulu ini, jamaah nanti belakangan. Itu di masjid sana, bukan di masjid sini, bukan. Terbuka, transparan dan akuntabel. Wah, ini bahasa sekarang itu sebetulnya konteks. Suka memaafkan orang lain yang menghina dan yang menyakiti dirinya. Oh, disakiti, diludahi, dimaafkan. Tapi jangan coba-coba menghina Islam.
Bahkan lebih dari semua itu mampu menahan lapar demi orang yang dipimpinnya kenyang. Wah, tidak mau kenyang sebelum orang yang dipimpinnya kenyang. Suatu hari ada seorang sahabat lapar sudah 2 hari. Dia pikir dirinya yang paling lapar. Ternyata begitu sholat di belakang Nabi, perut Nabi kok kedengaran kruyuk, kruyuk, kruyuk. Selesai sholat, sahabat tanya, "Ya Rasul, aku tadi dengar ketika sholat perut engkau itu berbunyi ya Rasul. Ada apa ya Rasul?" Begitu dibuka ikat pinggangnya, ada 3 batu yang diselipkan. Ternyata Rasul sudah 3 hari merasa kelaparan. Masya Allah. Ada enggak kira-kira pemimpin yang mengenyangkan rakyatnya dulu baru dirinya kenyang? Apa dirinya kenyang dulu baru belakangan rakyatnya? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kita lanjut. Bagaimana kita kemudian bisa melihat dari fakta yang mana, dari sejarah yang mana Rasul adalah seorang demokrat tulen? Salah satu contoh untuk memutuskan sesuatu hal yang bukan bersifat wahyu, hal yang bukan bersifat wahyu, beliau bermusyawarah, melibatkan sahabat, artinya melibatkan rakyat. Beliau meminta pendapat, masukan kepada para sahabat, rakyat, dan orang-orang yang dipimpinnya. Dan terkadang pendapat dirinya dikalahkan serta memilih pendapat sahabatnya, memilih pendapat orang lain. Dan bila telah terjadi putusan, telah menjadi putusan bersama, putusan itulah yang dilaksanakan walaupun bertentangan dengan pendapat dirinya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Di dalam kitab Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, beliau menjelaskan tentang Ghazwatu Uhudin, tentang perang Uhud. Sababuha an baqiyati min zu'ama'i Quraisyin mimman lam yaqtul fi Ghazwati Badrin. Jadi sebab terjadinya perang Uhud itu terjadi karena tokoh-tokoh Quraisy yang tidak terbunuh di perang Badar, mereka berkumpul bersepakat untuk membalas dendam. Nah, ini ciri kafir ini. Jadi kalau ada yang suka dendam itu ciri kafir. Membalas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Mereka kalah telak karena 70 tentara Quraisy gugur dan 70 ditawan. Termasuk tokoh utama yang gugur adalah Abu Jahal, yaitu Amr bin Hisham dan Umayyah bin Khalaf. Ini sehingga tokoh yang lain seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal itu mereka mengadakan rapat dan mempersiapkan untuk menyerang kaum muslimin di Madinah selama 1 tahun. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Ini nanti kita 30 menit ya pengantarnya. Di dalam perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, dan perang Uhud itu terjadi pada tahun 3 Hijriah. Sehingga mereka itu mengumpulkan kekuatan, bahkan dibantu oleh Ahabis, dibantu oleh suku-suku Ahabis, adalah suku-suku di sekitar Mekah yang terikat perjanjian dengan Quraisy. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Wasta'anu bi'adadi kabiri minan niswati kayyamna'anna rijal minal firari idza ukhdiqa bihimul muslimun. Bahkan di dalam perang Uhud itu musyrikin Quraisy mengerahkan banyak kaum wanita untuk mencegah larinya para tentara mereka dan dari medan tempur apabila kaum muslimin menyelancarkan serangan mereka. Nah, ini kafir Quraisy ini luar biasa. Perempuannya dikerahkan, terutama yang cantik-cantik itu dikerahkan.
Supaya apa? Supaya kalau kemudian tentaranya diserang dan dia kalah, dia tidak bisa melarikan diri karena malu terhadap perempuan, tercegah oleh perempuan-perempuan. Wa kharaju min Makkah wa qad balagu 3,000 min maqatil. Akhirnya kemudian terkumpullah tentara kafir itu dengan 3.000 tentara. 3.000 tentara kafir Quraisy Mekah mau menyerang kota Madinah. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar A1. Nah, bahasa sekarang A1 itu. Dulu juga ada A1, Pak. Bukan sekarang aja, dulu ada A1. Tentang keberangkatan pasukan kafir Quraisy dengan kekuatan yang sangat besar, Rasul kemudian mengumpulkan para sahabatnya bermusyawarah. Nah, di sini tawaran Rasul kepada para sahabatnya, apakah akan keluar menjemput musuh di luar kota Madinah dan perang di luar kota, ataukah akan tetap di dalam kota, bertahan di dalam kota Madinah, dan kalau mereka kaum kafir Quraisy menyerang kota, maka dia akan diperangi. Nah, dua hal itu. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Fakana ba'du syuyukh minal muslimin adamul khuruj minal Madinah, wa kana Abdullah bin Ubay bin Salul min ashabi hadzal ra'i. Jadi tatkala kemudian musyawarah digelar, dua tawaran, kita akan berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy dengan kekuatan 3.000, dengan persenjataan lengkap, dengan kudanya yang banyak, dengan ontanya yang banyak, dengan perbekalan yang cukup. Bagaimana ini para sahabat? Apakah kita akan menyongsong menyambut kafir Quraisy itu di luar kota dan kita perang di luar kota, ataukah kita tetap tinggal di dalam kota? Kalau dia masuk ke dalam kota, menyerang kota, kita perangi mereka. Fakana ba'du syuyukh. Syuyukh itu jam'un min syaikhun. Jadi orang-orang senior dari kaum muslimin, minal ansor wal muhajirin. Wah, al muhajirin masuk Pak. Minal muhajirin adamul khuruj minal Madinah. Enggak, kita enggak usah keluar. Kita tetap tinggal di kota. Termasuk pendapat ini Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, juga berpendapat begitu. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Bahkan pendapat Rasul pun sama. Rasul pun mengatakan umkuthu bil Madinah fa inda khalal qaumil Madinah qatalnahum wa ramu min fawqil buyut. Kata Rasul, kita tetap tinggal di Madinah. Kalau mereka nanti kaum kafir Quraisy menyerang kita di kota, maka kita perangi mereka dan kita lempari mereka dengan batu-batu dari rumah-rumah kita semua. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi teknis strategisnya kita tumpuk batu sebanyak-banyaknya di rumah-rumah kita, dijadikan lalu kemudian dijadikan benteng yang sambung menyambung. Kalau mereka masuk, kita hadapi mereka. Dan kemudian pendapat ini juga didukung oleh akabirul muhajirin wal ansor. Jadi orang-orang pembesar-pembesar muhajirin dan pembesar-pembesar ansor, seniornya termasuk Rasul, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, tetap bertahan di dalam kota. Kalau mereka masuk, kita perangi dan kita lempari batu oleh wanita-wanita dan anak-anak. Defensif saja bertahan dalam kota, jangan peluang keluar kota. Ini satu pendapat, termasuk pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat-sahabat lain yang tidak berkesempatan ikut di perang Badar pada tahun 2 Hijriah, mereka tidak ikut di perang Badar, dia berpendapat berbeda.
Ya Rasulullah, ukhruj bina ila a'daina la yarawna anna jabunna anhum wa dha'ufna. Ya Rasul, bawalah kami keluar menghadapi musuh kita. La yarawna anna jabunna anhum wa dha'ufna, agar mereka tidak menganggap kita ini pengecut, agar mereka ini tidak menganggap bahwa kita ini takut. Wa dha'ufna, dan tidak menganggap bahwa kita tidak mampu menghadapi mereka. Bahasanya begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa wafaqahum Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, pendapat yang minta menyongsong keluar dan berperang di luar kota itu didukung oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, disetujui dan didukung oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, kemudian mereka yang berpendapat orang-orang yang tidak berkesempatan ikut perang di perang Badar pada tahun 2 Hijriah itu dia meminta menyongsong menyambut musuh keluar kota dan didukung oleh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka menekan Rasul agar Rasul memilih pendapat itu, dibantah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, akim bil Madinah, la takhruj ilaihim, la nakhruj ilaihim. Fawallahi ma kharajna minha ila aduwwi lana qad illa ma asaba minna. Rasul, tetap tinggal saja di Madinah. Jangan engkau keluar menyongsong musuh. Jangan kami keluar menyongsong musuh, menyambut musuh keluar kota. Fawallahi, demi Allah, andaikan kita itu keluar menyongsong musuh dan berperang di luar kota, illa ma asaba minna, maka pasti ada di antara kita yang akan terbunuh ya Rasul. Wala dakhalaha alaina illa ma asabna minhum fadahum ya Rasulullah. Apabila kemudian mereka merangsek masuk ke dalam kota, kita pasti akan bisa mengalahkan mereka ya Rasul. Wah, ini keras juga diskusinya. Diskusinya keras. Nah, kemudian Abdullah bin Salul melanjutkan, fa in aqumu bisyarri mahbis. Kalaulah dia berada di luar kota, lalu dia diam di sana, dia tinggal di sana, biarkan saja. Wa indahulu qatalum rijal fi wajhihim wa ramahum an-nisa wasibyan bil hijar min fawqihim. Bila mereka memaksa masuk ke dalam kota, kita perangi. Laki-laki memerangi mereka, berhadap-hadapan dengan mereka. Wa ramahum an-nisa, dan wanita-wanitanya kita, istri-istri kita itu akan melempari mereka dari rumah mereka, wasibyan bil hijar, dan juga anak-anak kita melempari mereka min fawqihim, dari balkon-balkon rumah mereka, dari balkon-balkon rumah kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa in raja'u khaibin kama ja'u. Kalau dia itu nanti gagal, orang-orang kafir itu gagal, maka dia akan kembali sebagaimana dia datang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang keluar kota keras, yang tetap dalam kota juga keras. Nah, namun orang-orang yang menginginkan menyongsong keluar kota itu, falam yazalin nasu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi kana min amrihim hubbul liqa'il qaum. Mereka ini yang punya pendapat pingin keluar menyongsong musuh ini dableg. Apa itu dableg itu? Dableg, jumeneng, diem saja di situ, tidak mau bergeser sedikit pun. Mereka tetap mengitari Rasul dan mereka tetap menunggu Rasul.
karena mereka ingin berkesempatan untuk syahid. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena orang-orang yang berpendapat ingin menyongsong musuh di luar kota itu tetap berada di situ dan dia tetap mempertahankan pendapatnya itu, Rasul tahu dan Rasul faham. Hatta dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitahu, sehingga akhirnya Rasul masuk ke dalam rumahnya. Fala bisali ummatihi ay adir'i wa qilasila. Akhirnya Rasul masuk ke dalam rumah pakai baju besi, udah pakai baju besi nyengklang pedang. Kemudian Rasul keluar. Wah. Ketika Rasul sudah memakai baju besi dan kemudian membawa senjatanya pedang, lalu kemudian Rasul keluar, yang menandakan bahwa Rasul menyetujui bahwa yang dipilih oleh Rasul adalah menyongsong musuh di luar kota. Maka orang-orang yang berpendapat yang memaksa Rasul dalam tanda petik agar keluar menyongsong musuh itu menyesal. Falamma kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasul keluar lengkap dengan baju perang dan senjatanya, qalu, mereka menyesal, ya Rasulullah, istahraknaka walam yakun lana dzalik fa in syi'ta faqud. Ya Rasul, kami menyesal ya Rasul, tidak sepantasnya kami memaksa engkau agar pendapat kami yang dipilih. Tidak sepantasnya kami memaksa engkau agar engkau keluar bersama kami menyongsong musuh. Fa in syi'ta faqud. Andaikan engkau berkenan, duduk saja ya Rasul di sini, kita tetap berada di sini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa jawaban Rasul? Ma yanbaghi li nabiyyin illa idza labisa li ummatihi ay dar'ah an yad'aha hatta yuqatil. Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa li ummatihi ay dar'ahu an yad'aha hatta yuqatil. Rasul menjawab, tidak pantas bagi seorang nabi apabila telah memakai baju perang kemudian meletakkan kembali sebelum berperang. Masya Allah. Nabi, pantang bagi seorang nabi, pantang bagi seorang rasul, apabila sudah memakai baju perang dan membawa senjata, lalu kemudian meletakkan bajunya, mencopot bajunya, meletakkan senjatanya sebelum berperang, itu pantang. Oh, akhirnya perang, terjadilah perang Uhud. Insya Allah untuk perang Uhud akan kita lanjutkan pada episode kemudian. Karena sekarang adalah waktunya tanya jawab. Kami kembalikan kepada moderator.